Di antara sekian banyak kisah makhluk misterius di Amerika Serikat, The Fresno Nightcrawler menempati posisi unik. Ia bukan monster buas, bukan makhluk agresif, bahkan tidak terlihat mengancam. Namun justru karena bentuknya yang tidak lazim, sepasang kaki panjang yang berjalan sendiri di tengah malam, makhluk ini menjadi salah satu fenomena paling membingungkan dalam dunia kriptid modern. Nama Fresno Nightcrawler berasal dari sebuah rekaman CCTV yang muncul pada awal tahun 2007 di Fresno, California. Dalam rekaman tersebut, kamera keamanan menangkap sosok putih pucat yang berjalan melintasi halaman rumah pada malam hari. Sosok itu tampak kurus, tanpa lengan, tanpa kepala yang jelas. Hanya dua kaki panjang yang bergerak dengan cara yang tidak menyerupai manusia maupun hewan yang dikenal. Rekaman ini menjadi viral setelah ditayangkan dalam program Fact or Fake Paranormal Files di Sci-Fi Channel. Tidak seperti banyak video penampakan lain yang mudah dipatahkan. Rekaman Fresno Nightcrawler justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Tidak ada tanda-tanda manipulasi digital yang jelas, dan pemilik rumah bersikeras bahwa mereka tidak pernah membuat rekayasa apapun. Yang membuat kasus ini semakin menarik adalah kemunculan rekaman kedua pada tahun 2011 di Yosemite National Park. Kamera pengawas Taman Nasional menangkap sosok serupa, makhluk berkaki panjang, berwarna terang, bergerak dengan langkah yang sama anehnya. Dua lokasi berbeda, dua waktu berbeda, namun bentuk yang hampir identik. Sejak saat itu, Fresno Nightcrawler bukan lagi sekedar video aneh di internet. Ia menjadi pertanyaan besar dalam kriptologi modern. Apakah kita sedang melihat makhluk yang belum terklasifikasi, atau sesuatu yang sama sekali berada di luar pemahaman kita tentang kehidupan? Salah satu alasan mengapa The Fresno Nightcrawler sulit dijelaskan adalah bentuk fisiknya yang sangat tidak lazim. Dalam dua rekaman yang paling sering dianalisis, Fresno 2007 dan Yosemite 2011, sosok ini terlihat didominasi oleh kaki. Sementara bagian tubuh lain nyaris tidak terlihat atau bahkan seolah tidak ada. Makhluk ini tampak memiliki dua kaki panjang, tipis dan simetris, dengan proporsi yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan anatomi manusia. Tidak terlihat adanya lutut yang menekuk secara alami seperti manusia berjalan, namun langkahnya tetap stabil, konsisten dan seimbang, seolah memang itulah cara alaminya bergerak. Hal yang paling mengganggu adalah ketiadaan bagian atas tubuh. Tidak ada lengan, tidak ada torso yang jelas, dan tidak tampak kepala dengan fitur wajah. Beberapa pengamat menduga bahwa kepala mungkin menyatu dengan badan atau tersembunyi oleh sudut kamera. Namun analisis frame demi frame menunjukkan bahwa bagian atas tubuh memang nyaris tidak memiliki volume yang wajar. Tekstur permukaannya terlihat halus, tanpa lipatan jelas seperti pakaian, namun juga tidak tampak berbulu seperti hewan. Yang lebih aneh lagi, Fresno Nightcrawler tidak menunjukkan perilaku defensif atau agresif. Ia tidak bereaksi terhadap lingkungan, tidak berlari, tidak menoleh ke kamera, dan tidak tampak menyadari bahwa dirinya sedang direkam. Ia hanya berjalan lurus, tenang, dan menghilang dari frame, seolah sedang melewati wilayah itu sebagai bagian dari rutinitas. Pola ini membuat banyak peneliti kriptid berkesimpulan bahwa jika makhluk ini nyata, maka ia tidak berevolusi dengan pola biologis yang kita kenal, tidak cocok sebagai primata, tidak cocok sebagai mamalia berkaki dua, dan jelas tidak menyerupai makhluk hasil mutasi biasa. Pertanyaannya pun bergeser. Jika Fresno Nightcrawler bukan manusia, bukan hewan, dan tidak bertingkah seperti makhluk yang menyamar, lalu apa sebenarnya yang kita lihat dalam rekaman ini? Setiap fenomena aneh yang terekam kamera tentu memicu satu pertanyaan utama. Apakah ini nyata atau hanya rekayasa? The Fresno Nightcrawler tidak terkecuali. Sejak rekamannya viral, berbagai penjelasan rasional telah diajukan, mulai dari hoax sederhana hingga kesalahan persepsi visual. Namun menariknya, tidak satu pun teori ini mampu menjelaskan seluruh detail kasus secara utuh. Penjelasan paling umum adalah manusia yang mengenakan kostum. Namun teori ini langsung bermasalah ketika diuji secara fisik. Untuk meniru proporsi kaki Fresno Nightcrawler, seseorang harus menggunakan alat bantu seperti stilts atau kostum ekstrim. Masalahnya, gerakan dalam rekaman menunjukkan langkah stabil dan alami, tanpa tanda-tanda ketidakseimbangan yang biasanya muncul saat seseorang berjalan dengan alat tambahan. Teori berikutnya adalah rekayasa digital atau CGI. Program Fact or Fake sempat melakukan analisis terhadap rekaman Fresno. Hasilnya menunjukkan tidak adanya jejak manipulasi digital yang jelas, tidak ada masking kasar, tidak ada frame anomali yang khas hasil CGI murahan. Walaupun ini tidak sepenuhnya menutup kemungkinan rekayasa profesional. Perlu diingat bahwa rekaman asli berasal dari kamera CCTV rumah tangga tahun 2007.
Sebuah era di mana CGI realistis masih mahal dan jarang digunakan untuk sekedar lelucon lokal tanpa motif keuntungan. Ada juga yang berpendapat bahwa sosok tersebut hanyalah binatang kecil yang tertutup kain atau selimut. Namun hipotesis ini runtuh ketika dibandingkan dengan skala lingkungan. Ukuran makhluk itu konsisten dengan tinggi sekitar 1 meter atau lebih. Dan cara kain bergerak tidak menunjukkan lipatan alami akibat angin atau gravitasi, jika itu kain. Selain itu, dua kaki bergerak secara independen dan sinkron, sesuatu yang sangat sulit dicapai oleh hewan yang ditutupi benda lain. Teori ilusi kamera seperti paralaks, bayangan, atau distorsi inframerah memang mungkin terjadi dalam pengawasan malam hari. Namun kembali, rekaman Yosemite yang diambil dalam kondisi dan lokasi berbeda memperlihatkan pola gerak dan siluet yang hampir identik. Kesamaan ini membuat asumsi ilusi kebetulan menjadi semakin lemah. Menariknya, hingga kini tidak pernah ada pengakuan resmi dari individu manapun yang mengklaim bertanggung jawab atas pembuatan hoax Fresno Nightcrawler. Tidak ada video di balik layar, tidak ada pengakuan pembuat kostum, dan tidak ada eksperimen publik yang benar-benar berhasil meniru gerakan dan proporsi makhluk tersebut dengan hasil yang sama meyakinkannya. Karena itu, meski penjelasan rasional tetap yang paling aman, kasus Fresno Nightcrawler berada di wilayah abu-abu. Ia tidak cukup kuat untuk disebut bukti makhluk baru, namun juga terlalu rapi untuk sekedar lelucon murahan. Dan ketika semua penjelasan logis mulai kehilangan pijakan, manusia cenderung melirik ke arah yang lebih spekulatif. Ketika penjelasan rasional gagal menjawab semua kejanggalan, sebagian peneliti dan pengamat fenomena anomali mulai mengajukan teori yang lebih berani, bukan sebagai kesimpulan ilmiah, melainkan sebagai upaya menjelaskan sesuatu yang belum memiliki kerangka penjelasan memadai. Disinilah Fresno Nightcrawler sering ditempatkan dalam kategori unknown entity, bukan hantu, bukan alien klasik, dan bukan kriptid konvensional. Salah satu teori yang paling sering muncul adalah bahwa Fresno Nightcrawler merupakan entitas lintas dimensi. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa tidak semua bentuk kehidupan harus mematuhi struktur biologis 3 dimensi yang kita kenal. Bentuk tubuh yang didominasi oleh kaki, minim organ yang terlihat, serta perilaku non-reaktif terhadap lingkungan dianggap selaras dengan konsep makhluk yang hanya melewati ruang kita, bukan hidup di dalamnya. Pendukung teori ini menunjuk pada fakta bahwa Fresno Nightcrawler tidak menunjukkan tujuan yang jelas. Ia tidak berburu, tidak bersembunyi, tidak berinteraksi dengan objek apapun. Ia hanya berjalan, lalu menghilang. Pola ini mengingatkan pada fenomena interdimensional overlap, di mana suatu entitas hanya terlihat ketika dua realitas saling bersinggungan untuk waktu singkat. Teori lain mengaitkannya dengan folklore penduduk asli Amerika, khususnya kisah makhluk penjaga alam atau spirit walker. Beberapa legenda menggambarkan entitas tinggi, kurus, dan tidak sepenuhnya berwujud fisik, yang muncul di wilayah tertentu tanpa niat mencelakai manusia. Meski tidak ada catatan folklore yang secara eksplisit menyebut makhluk berkaki dua tanpa badan, kemiripan pola perilaku membuat sebagian peneliti budaya menganggap Fresno Nightcrawler sebagai interpretasi modern dari legenda lama yang baru kini tertangkap kamera. Ada pula spekulasi bahwa Fresno Nightcrawler merupakan bentuk kehidupan non-karbon, atau setidaknya makhluk biologis yang berevolusi dengan cara yang sama sekali berbeda dari makhluk bumi lainnya. Ini tentu berada di luar sains arus utama, namun sering digunakan untuk menjelaskan mengapa anatomi makhluk ini begitu salah jika dibandingkan dengan evolusi darat yang kita pahami. Namun penting untuk ditekankan, tidak satupun teori spekulatif ini memiliki bukti empiris. Mereka muncul bukan karena kekuatan datanya, melainkan karena keterbatasan penjelasan konvensional. Dalam konteks dokumenter, teori-teori ini lebih tepat dilihat sebagai cermin dari rasa tidak tahu manusia, bukan sebagai jawaban final. Dan di titik ini, Fresno Nightcrawler berubah dari sekedar sosok aneh dalam video malam hari menjadi simbol pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana jika realitas jauh lebih luas dari apa yang bisa kita kategorikan? Seiring menyebarnya rekaman The Fresno Nightcrawler, reaksi publik terbagi ke dalam dua kubu yang sangat kontras. Di satu sisi, komunitas skeptis melihatnya sebagai contoh klasik bagaimana rekaman ambigu dapat memicu spekulasi berlebihan. Di sisi lain, para peneliti kriptid dan pengamat fenomena anomali justru menganggap kasus ini unik karena tidak mengikuti pola hoax yang umum. Dalam dunia kriptologi, Fresno Nightcrawler sering disebut sebagai kriptid non-biologis, sebuah istilah tidak resmi untuk entitas yang tidak menunjukkan ciri khas makhluk hidup, seperti makan, berburu, berkembang biak, atau mempertahankan wilayah. Tidak seperti Bigfoot yang memiliki jejak kaki, rambut, dan laporan agresi,
Fresno Nightcrawler hanya memiliki bukti visual, dan itu pun sangat singkat. Menariknya kasus ini juga relatif bebas dari sensasionalisme berlebihan. Tidak ada klaim serangan, tidak ada korban, dan tidak ada narasi teror massal. Justru karena sifatnya yang pasif, Fresno Nightcrawler sering dibahas dalam konteks fenomena pengamat, sesuatu yang terlihat manusia tanpa berinteraksi balik. Ini membuatnya lebih sering dianalisis oleh komunitas ufologi dan peneliti anomali visual dibanding pemburu kriptid lapangan. Media arus utama jarang membahas Fresno Nightcrawler secara mendalam. Namun di kalangan internet, forum kriptid, Reddit, dan arsip video analisis, makhluk ini menjadi bahan diskusi bertahun-tahun. Yang menarik meski banyak yang skeptis, hampir semua sepakat bahwa rekaman ini aneh dengan caranya sendiri. Bahkan skeptis keras pun sering mengakui bahwa gerakan makhluk tersebut sulit ditiru dengan sederhana. Dalam program Fact or Fake, kesimpulan yang diambil juga cenderung netral. Mereka tidak menyatakan bahwa Fresno Nightcrawler adalah makhluk nyata, namun juga tidak dapat membuktikan bahwa rekaman tersebut palsu. Statusnya pun digantung pada satu kategori yang jarang, unexplained. You weren't able to prove the video was hoaxed, so I say this is unexplainable. Great job, guys. Hingga hari ini tidak ada laporan penampakan lanjutan yang terverifikasi dengan kualitas serupa, tidak ada evolusi cerita, dan tidak ada klaim baru yang berlebihan. Fresno Nightcrawler tetap berada dalam bentuk aslinya, dua video pendek yang menolak untuk diberi label pasti. Dan justru disitulah kekuatannya. Ia tidak memaksa kita untuk percaya, tidak meminta kita untuk takut. Ia hanya hadir sebentar, lalu pergi, meninggalkan satu pertanyaan sederhana. Apakah tidak adanya jawaban berarti tidak ada sesuatu, atau justru sebaliknya? The Fresno Nightcrawler mungkin bukan makhluk paling menakutkan yang pernah dibahas dalam dunia horor. Ia tidak menyerang, tidak berteriak, tidak meninggalkan korban. Namun justru karena itulah, ia menjadi salah satu fenomena paling mengganggu secara eksistensial. Ia hadir tanpa konteks, tanpa penjelasan, dan tanpa penutup yang memuaskan. Dalam dunia yang terbiasa memberi label pada segala hal, Fresno Nightcrawler menolak untuk dikategorikan. Ia tidak cukup kuat untuk disebut bukti keberadaan makhluk baru, namun juga terlalu spesifik untuk dibuang sebagai kesalahan sederhana. Dua rekaman, dua lokasi berbeda, dan satu bentuk yang sama. Cukup untuk menimbulkan keraguan, namun tidak cukup untuk kepastian. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana teknologi modern tidak selalu membawa jawaban. Kamera pengawas yang seharusnya memberi kejelasan justru menciptakan misteri baru. Semakin tinggi resolusi yang kita miliki, semakin kita sadar bahwa melihat sesuatu tidak selalu berarti memahaminya. Dan mungkin itulah alasan mengapa Fresno Nightcrawler terus dibicarakan hingga hari ini. Bukan karena ia menakutkan, melainkan karena ia tidak memberi kita kepuasan akan jawaban. Ia berdiri di batas antara nyata dan tidak, antara kesalahan dan penemuan. Memaksa kita mengakui satu hal yang sering kita lupakan, bahwa masih ada hal-hal di dunia ini atau di luar dunia ini yang belum siap untuk kita pahami.